Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Namira Yuliza, NPM 1917051019. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi ketujuh, mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Materi pertama itu pengenalan KSI, yang kedua ada printing, yang ketiga Nmap, yang keempat SQL injection, yang kelima PDF crack, yang keenam enkripsi dan dekripsi, yang ketujuh FTP. Pertama, pengenalan KSI. Menurut Gustavus J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, ini ada 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Pertama, ada kerahasiaan. Maksudnya informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berwenang atau berhak tidak dapat informasi tersebut. Yang kedua, integritas atau integrity. Maksudnya adalah tidak diubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak atau tidak berwenang, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, yang maksudnya adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user application system yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor accidental atau kecelakaan. Di sini ada jenis-jenis hacker. Yang pertama itu ada white hat hacker. Ini adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat hacker. Ini jenis hacker yang menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti menghapus berkas, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan lain-lain. Ini juga disebut checker. Yang ketiga, grey hat hacker. Seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu ia menjunjung etika hacker, namun di waktu lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Yang keempat, script kiddie hacker. Seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh orang lain. Dan yang terakhir itu ada hacktivist hacker. Ini adalah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Hacking phase. Pertama itu ada reconnaissance, yang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, dan mail server, dan lain-lain. Yang kedua, scanning. Melakukan scanning terhadap network, melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Ketiga itu jamming access. Merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Yang keempat, maintaining access. Jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root sistem yang sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir itu clearing attack. Setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya itu menghapus jejaknya di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem.
Materi kedua itu footprinting. Footprinting juga dikenal sebagai pengintaian. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Di bawah ini beberapa alat yang saya ketahui dalam melakukan footprinting, yaitu ada Nmap, UIS, NSLOOKUP, Ditch, Hotlet, The Harvester, Sublist, 3R, PingLF, PiconNG. Jenis informasi yang dapat dikumpulkan itu ada operating system of the target machine, firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID, dan password, server configuration, URL, dan VPN. Footprinting itu terbagi menjadi dua tipe. Pertama, ada inner footprinting. Ini adalah pencarian informasi terhadap suatu sistem di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Yang kedua, ada outer footprinting. Itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Yang membedakan kedua ini yaitu inner di dalam dan outer itu tidak di dalam. Yang ketiga itu materi Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lind atau lebih dikenal dengan Fyodor Paskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka, open, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Terbuka berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Difilter itu berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Tertutup port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan, meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Tidak difilter ketika mereka menanggapi prompt Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Open (filter) dan close (filter) ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Yang keempat itu materi SQL injection. Injeksi SQL yang bahasa Inggrisnya SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diinputkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Ini toolsnya ada dua. Yang pertama itu menggunakan metode manual. Ini linknya. Yang kedua itu ada menggunakan tools. Toolsnya itu terdiri dari ada SQLnet, JSQL injection, BBQ SQL, MySQL Map, White Widow, SSS, Explow, dan SQL Bit Shifting, Leviathan, dan terakhir itu ada Bisky. Ini merupakan parameter SQL. Itu ada parameter SQL manual. Petik untuk hack, garis 2 kali itu comment out, titik koma untuk end statement, dan persen itu untuk cars.
Ini yang sebelah kanan itu parameter SQL Map. Yang pertama untuk cek URL, yang kedua cek database, yang ketiga cek tabel, keempat cek column, terus ada dan data, select database, select tables, dan select column. Yang kelima adalah materi PDF Track. PDF Track adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Nah, ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. PDF Track ini mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Terus mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Ketiga itu baik daftar kata dan kata-kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana yang saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan, perbandingan sederhana, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Yang keenam itu materi enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Dekripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti. Tools pengamanan file itu ada PGP Tool yang adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi dan mendekripsi file PGP. Terus ada Veracrypt, adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Yang ketujuh itu materi FTP. FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Pertama itu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima itu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Aplikasi FTP client ini banyak sekali. Salah satu aplikasi FTP yang terkenal itu adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP yang tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Berikut adalah 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama itu FileZilla, 2 WinSCP, dan 3 GFTP. Sekian penjelasan materi pertama sampai ke-7 dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.